Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rosalia Sandova dari kelas C4C dengan nomor NIM 2005112048. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil penggunaan aplikasi WearSec untuk memantau bagaimana sebuah jaringan yang lalu lalang di capture dengan menggunakan aplikasi WearSec. Nah, nantinya aplikasi WearSec ini akan menangkap paket-paket yang lalu lalang di jaringan. Sebelum menggunakan aplikasi WearSec, terlebih dahulu harus diinstal dari link berikut. Nah, ini linknya untuk aplikasinya sesuaikan dengan laptop masing-masing. Yang dimana di sini ada untuk Windows 64 bit dan 32 bit sesuaikan dengan kapasitas bit laptopnya masing-masing. Kemudian sini saya silang. Pertama sekali setelah selesai mendownload, buka aplikasi WearSec. Lalu di sini saya pilih menggunakan WiFi saja. Bisa juga menggunakan local area connection dan yang lain sebagainya. Nah, di sini aplikasi WearSec ini adalah aplikasi yang open source yang berfungsi untuk menangkap dan menampilkan data yang berjalan bolak-balik di jaringan. Nah, WearSec ini juga digunakan untuk bisa memecahkan masalah di jaringan, menguji perangkat lunak, dan memberikan kemampuan untuk menelusuri dan membaca konten di setiap paket. Sini untuk memulainya saya klik bagian start capture packet yang ini. Sini yes. Nah, ini sudah berjalan pengcapturannya. Sini saya buka Google untuk membuka untuk membuka web browsernya. Di sini saya misalkan untuk buka website keamanan dalam jaringan. Ini contohnya. Sini saya mencoba membuka ini. Lalu saya mencoba membuka si padi contohnya. Sini saya masukkan si padi akun. Lalu coba membuka kita membuka keyboard test coba. Lalu nanti contoh beberapa website yang saya buka dalam proses pengcapturan di WearSec. Nah, ini contoh beberapa website yang sudah saya buka. Yang ini, lalu kita masuk kepada command prompt. Di sini untuk command prompt yang pertama, saya membuat ping T8.8.8.8. Lalu saya enter. Nah, dia retrieve. Fungsi dari ping T8.8.8.8 ini yaitu untuk melakukan ping melalui IP address dari DNS Google dan menerima balasan DNS host dari sananya juga. Lalu ini untuk yang command prompt yang pertama, kita buka command prompt yang kedua. Di sini ketikkan perintah sesuai yang di soal. Tracer 8.8. Saya enter. Nah, fungsi dari tracer 8.8.8 ini yaitu untuk melacak setiap rute jaringan yang dilalui oleh IP address secara real time. Nah, kenapa harus kita menggunakan IP address 8.8.8? Nah, alamat ini merupakan alamat IP DNS Google. Jadi kita menggunakan 8.8.8.8.
Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Dia akan terus seperti ini. Lalu kita masuk ke command prompt yang ketiga. Kita masukkan FTP. Di sini kita masukkan FTP-nya, perintah open FTP .gnu.org. Ini saya enter. Nah, dia sedang memproses. Di sini dia minta user. Sini saya buat anonymous. Di sini saya enter. Nah, dia sudah sukses loginnya. Selanjutnya di sini saya ketikkan ls. Saya enter juga. Nah, portnya sudah sukses juga. Nah, untuk bagian ini, untuk bagian command prompt sudah masuk ke WhereSec. Di sini saya stop. Ini saya stop saja dengan mengklik yang warna kotak merah ini. Nah, dia sudah berhenti. Nah, berikut inilah jaringan-jaringan yang berhasil ditangkap melalui aplikasi WhereSec. Ini semua. Nah, sedikit sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari hasil dari WhereSec yang sudah kita lakukan pengcapturean. Untuk bagian yang pertama dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini, ini kan ada 3 bagian. Ini bagian pertama, ini sampai sini. Ini bagian kedua. Lalu ini merupakan bagian yang ketiga di dalam WhereSec. Jadi untuk bagian yang pertama ini, dari sini sampai ke sini, ini disebut panel daftar paket. Ini bagian panel daftar paket. Yang ini, yang di tengah ini merupakan bagian dari panel detail paket. Jadi ini bagian detail paketnya. Dan yang terakhir ini merupakan bagian byte paket. Ini merupakan bagian byte paket. Nah, untuk bagian ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang dimana di bagian panel daftar paket ini, yang bagian atas ini itu akan memperlihatkan semua paket yang ditemui dalam file capture aktif. Setiap paket memiliki barisnya sendiri dan nomor terkait yang ditugaskan. Jadi dia ada nomornya juga, dia ada nomornya juga di sini. Nah, di bagian panel daftar paket ini ada beberapa bagian, ada nomor, time, source, destination, protokol, length, dan info. Untuk bagian nomor ini merupakan percakapan yang sama, merupakan nomor-nomor percakapan yang sama. Selanjutnya di sini bagian time, dia akan menunjukkan waktu ketika paket ditangkap. Maka akan ditampilkan di dalam kolom ini. Jadi ini merupakan waktu yang bagian time. Oke, selanjutnya bagian source. Ini merupakan kolom yang berisi alamat IP tempat paket berasal. Jadi tempat paket berasal adanya di bagian source. Lalu dia ada destination. Bagian destination ini merupakan bagian yang berisi alamat tujuan pengiriman paket. Jadi berisi alamat pengiriman. Lalu di sini protokol. Nah, di protokol ini ada seperti TCP, ada ICMP, ada SSDP, DNS, HTTP, dan yang lain, dan protokol-protokol yang lainnya ada di sini. Ini semua hasil dari pengcapturean yang sudah kita lakukan tadi di dalam jaringan ini semua. Lalu di sini ada bagian length atau panjang, merupakan panjang dalam byte yang ditampilkan dalam
kolom ini. Jadi dia merupakan panjang dari byte-nya. Lalu di sini ada info, dia menjelaskan bagian detail tentang paket yang akan disajikan. Jadi dia menjelaskan bagian detailnya. Nah, itu dia bagian dari panel daftar paket. Selanjutnya untuk yang kedua, yang bagian sini, yang ini sampai sini, dia menjelaskan bagian yang paling rinci, bagian rinci dari bagian ini tadi. Jadi dia menjelaskan bagian rinci, seperti menyajikan protokol, bidang protokol dari paket yang dipilih. Lalu dia juga menjelaskan jenis-jenis protokol dari yang kita pilih. Misalkan kita pilih ini, jadi dia menjelaskan apa-apa saja yang berkaitan dengan ini. Lalu kemudian yang terakhir ada paket byte, yang dimana bagian ini menampilkan paket yang berisi dalam tampilan heksadesimal. Jadi dia menampilkan data dalam bentuk heksadesimal ini. 16 byte heksadesimal dan 16 byte ASCII. Nah, selanjutnya misalkan kita akan menggunakan bagian pemfilteran di bagian WireSec. Kita akan memfilter misalkan HTTP. Nah, dia menampilkan HTTP, bagian-bagian HTTP semua yang ada di sini. Nah, coba kita misalkan saya memilih bagian ini, HTTP ini. Lalu di bagian ini, bagian detail paket, dia menunjukkan detailnya. Ini merupakan host SIPADI format yang tadi sudah kita buka. SIPADI format yang ini. Tadi kan kita buka SIPADI format ini dan yang terakhir ini. Jadi dia bagian ini, untuk bagian detail paketnya menjelaskan dia merupakan host dari SIPADI format. Nah, dia juga menjelaskan sampai lengkap. Ini juga bagiannya menjelaskan bagian lengkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian HTTP. Yang dimana HTTP tadi dia rata-rata 192.168. Nah, untuk bagian ini, baik untuk di bagian HTTP ini, di sini terdapat IP address yang sama. Ini merupakan IP address yang saya miliki. Saya misalkan command prompt, saya buka ipconfig untuk mengetahui IP address laptop saya. Nah, ini dia. 192.168.100.246. Ini merupakan IP address punya saya. Ini dengan ini sama. Baik, demikian analisis saya dari semua protokol yang tertangkap dari WireSec. Semoga video ini membantu dan terima kasih.